Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan kami di sini guru-guru Sekolah Minggu GKPI dalam ibadah Sekolah Minggu GKPI Perawang. Adik-adik masih tetap di rumah ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggunya. Persiapkan hatinya, ambil Alkitabnya, dan kita akan mulai memuji Tuhan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu dari gereja. Adik-adik harus mengikuti dari rumah ya. Sekarang kita mau mulai ibadahnya. Mari bangkit berdiri, kita bernyanyi bertambah-tambah dalamnya, karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari kita ikuti. Dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Bapa, kami akan mulai ibadah kami ini. Berikanlah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya nanti, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya ini doa kami ya Tuhan, amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa. Sekarang masih semangat ya? Kita kembali lagi memuji Tuhan. Semuanya kita bangkit berdiri, kita bernyanyi big or small. Tetap semangat, ikuti guru sekolah minggunya.
bernyanyi, memuji Tuhan, kita sudah berdoa, saatnya kita mau mendengarkan ayat hafalan minggu ini. Sekarang yang membacakan ayat hafalan kita pada hari Minggu ini adalah Ibu Jojo. Sekarang adik-adik yang manis, ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya. Kita membaca bersama dengan Ibu Jojo. Nah, adik-adik yang manis, saatnya kita untuk ayat hafalan ya. Semuanya Alkitabnya dibuka. Kita akan buka bersama-sama. Ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari kitab Yohanes 20 ayat 21a. Sudah adik-adik dibuka ya Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama yuk. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi adik-adik ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah, jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah, adik-adik yang manis masih tetap semangat kan? Tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan semangat. Adik-adik yang manis, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, kita bernyanyi bersama, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Kusiapkan hatiku Tuhan,
Minggu anak-anak, apa kabar? Doa aman, anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dari hari ke hari. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi cerita minggu, berita sukacita bagi anak-anak semua, untuk memberikan semangat kepada kita ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Namun sebelum kita mendengarkan khotbah, terlebih dahulu kita berdoa ya. Jadi duduk yang baik, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang mengaruniakan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hari Minggu, kami boleh bertemu dengan anak-anak sekolah minggu melalui ibadah ini yang disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan jika hingga pada saat ini kami masih boleh beribadah melalui ibadah sekolah minggu, sekalipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Oleh karena wabah sakit penyakit pandemi COVID-19 masih melanda kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan pelayanan ibadah firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang memberkati firman ini agar menjadi berita sukacita dan pengharapan bagi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Berkatilah firman ini Tuhan, jadi firman-Mu yang kudus, yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan cerita dalam ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita buka Alkitab kita yuk. Kita buka kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Kita membaca di tempat kita masing-masing, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang,
dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pernah berselisih. Siapa di antara kalian, anak-anak kami yang pada saat ini yang sedang berselisih atau bertengkar? Dijawab masing-masing di tempatnya ya. Kalau ada yang merasa berselisih, tolong angkat tangannya. Kalau enggak ada yang berselisih, tidak usah diangkat tangannya. Siapa yang pada hari ini masih menyimpan rasa bersalah, rasa dendam terhadap saudara-saudaranya, terhadap kawannya? Ayo angkat tangannya. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak memelihara dendam, sakit hati kepada kawan-kawannya? Angkat tangannya. Ya, terima kasih. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah dari kita yang tidak pernah berselisih dan bermusuhan dengan orang lain? Pasti ada. Semuanya pasti pernah. Di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, tidak akan ada ketenangan dan kedamaian yang berlimpah. Anak-anak tahu cerita tentang Adam dan Hawa? Ketika mereka melanggar perintah Tuhan, ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, kedamaian pun sudah menjadi rusak. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan mereka kemudian takut untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Perdamaian antara manusia dengan manusia, antara kita dengan kita, antara manusia dengan Allah sudah menjadi rusak karena dosa-dosa manusia. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berkali-kali berinisiatif untuk merangkul kembali manusia supaya berdamai. Allah mau manusia kembali memiliki damai di dalam hidupnya. Baik damai dengan diri sendiri maupun berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan. Allah memanggil Adam dan Hawa yang ketakutan karena dosanya untuk menolong mereka. Allah juga mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel supaya mereka bisa hidup damai kembali. Melalui para nabi, Allah juga mengingatkan umatnya agar menjalankan perjanjian dengan Allah yang akan membawa kepada kedamaian. Cerita kita dengan Tuhan bercerita soal perdamaian, bukan bercerita soal perkelahian, bukan bercerita soal dendam, benci, iri, dan dengki. Kalau anak-anak kami punya teman-teman yang kemampuannya lebih dari kalian, nggak boleh benci, tidak boleh dengki. Kita justru harus bangga dengan kelebihan orang lain. Kita perlu belajar di dalam kehidupan kita, supaya kita pun bisa menjadi lebih sama dengan orang lain. Namun tidak boleh benci dan dengki. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini memberikan contoh kepada kita semua bahwa Tuhanlah damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, berarti kita harus membawa damai di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mau kan kalau Amang memberikan cerita kepada kita? Amang punya cerita pada hari Minggu ini. Cerita tentang semut dan kepompong. Kalian tahu semut? Itu binatang yang kecil yang sering ada kadang di tanah,
Ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah. Kalau kita digigit oleh semut, wah sakitnya bukan main. Kalau kepompong biasanya ada tergantung di daun-daun. Dan kemudian lama-lama nanti kepompong ini akan menjadi kupu-kupu. Itu namanya kepompong. Jadi ada cerita tentang semut dan kepompong. Di satu hutan yang rindang, hidup di dalam hutan itu binatang buas dan jinak. Ada kelinci, ada burung, ada kucing, ada capung, ada kupu-kupu, dan ada banyak lagi hewan lainnya yang ada di hutan. Pada suatu hari, hutan ini dilanda badai yang sangat dahsyat. Datang angin kencang, kemudian turun hujan dengan deras. Angin bertiup dengan sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Kemudian terdengar bunyi kerak. Bunyi dahan-dahan yang ada di pohon itu berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi mulai datang. Ketika matahari kembali bersinar dengan hangatnya. Disitulah badai tadi baru berhenti. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena apa? Karena dia bisa masuk ke dalam sarangnya yang ada di dalam tanah. Semut bisa berlindung di dalam sarangnya yang ada di dalam tanah. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Kemudian si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja aku mau. Ejek semut kepada kepompong. Semut terus mengulang-ulang perkataannya pada setiap hewan yang berhasil dia temukan. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya untuk semakin dalam. Kemudian dia berkata, "Aduh, sulit sekali berjalan di tempat yang becek seperti ini." Keluh semut, dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa bergerak. Semakin lama si semut makin tenggelam di dalam lumpur, makin tenggelam di dalam lumpur. "Tolong, tolong," kata semut. "Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya?" Si semut terheran mendengar suara itu. Dia melihat ke sekelilingnya. Dilihatnya ternyata ada seekor kupu-kupu yang indah yang terbang mendekati semut. "Hai semut, aku adalah kepompong yang dahulu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihatlah, sekarang kau tidak bisa berjalan dalam lumpur itu kan?" kata kupu-kupu kepada semut. "Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang?" kata semut kepada kupu-kupu itu, yang dulunya adalah kepompong. Akhirnya kupu-kupu menolong semut yang terjebak di dalam lumpur penghisap itu. Dan tidak berapa lama lagi, wah, semutnya terbebas dari lumpur penghisap itu dan dia gembira sekali. Setelah terbebas, semut mengucapkan apa kepada kupu-kupu? Mengucapkan apa anak-anak? Ya, mengucapkan
terima kasih. Semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk saling menolong yang sedang dalam kesusahan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong ketika kita melihat apabila ada yang sedang kesusahan. Karenanya kamu jangan mengejek hewan yang lain lagi ya, kata kupu-kupu kepada semut. Karena itu kamu jangan lagi mengejek hewan yang lain ya, kata kupu-kupu kepada semut. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Pasti ada kelebihan dan kekurangan kita. Sejak saat itu semut dan kepompong menjadi bersahabat. Mereka akhirnya bersahabat. Mereka berteman. Mereka saling mengasihi. Mereka hidup di dalam damai. Firman Tuhan. Nah, sekarang buka lagi firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Sekali lagi yang mengulang ya. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Ayo kita baca sama-sama ya. Amang baca di sini, kalian baca di rumah ya. Kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa firman Tuhan ini bagi kita pagi hari ini ya anak-anak. Jadi nggak boleh lagi berkelahi-kelahi, tidak boleh mendendam, tidak boleh saling mengejek, tapi hiduplah di dalam kasih, saling bersalaman, saling mengampuni, saling menolong, saling memperhatikan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Karena apa? Di dalam cerita firman Tuhan kita tadi, Tuhan Yesus sudah berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus yang kita ikuti, dialah damai sejahtera itu. Oleh karena itu anak-anak kami, dalam situasi kita pada saat ini, mari kita hidup di dalam damai sejahtera. Kalaupun kita di rumah, hiduplah kita di dalam damai. Tidak boleh ada yang berkelahi-kelahi di rumah ya. Tidak boleh ada yang berkelahi-kelahi. Tidak boleh ada yang mengejek-mengejek di rumah. Harus berdamai dan hidup di dalam kasih. Tadi guru-guru sekolah minggunya sudah memberikan ayat hafalan. Ayatnya dihafal, kemudian nanti bilang sama papa dan mama di rumah supaya ayat hafalannya direkam, kemudian dimasukkan ke dalam WA Sekolah Minggu GKPI Perawa. Dimasukkan ayat hafalan yang direkam, kemudian dikirim ke WA Sekolah Minggu GKPI Perawa. Supaya nanti setiap gambar yang kalian kirim itu akan kita satukan dan akan kita buat film yang indah. Ya, jadi direkam ya. Bilang sama papa dan mamanya supaya memasukkan rekaman itu nanti ke dalam WA. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyakit COVID-19 masih belum reda. Karena itu Amang masih mau pesan kepada kita, tetap di rumah, dijaga kebersihan, cuci tangannya ya, yang bersih. Harus ada sekitar 20 detik dicuci tangannya. Kemudian ini jari tangan ini nggak boleh terus-terus ke muka. Tangan harus bersih, tubuh kita harus bersih. Kalau kalian pergi dengan siapa saja kalian pergi dari rumah harus pakai masker.
dipakai maskernya ya, supaya kita semua bisa sehat. Kita menjadi patriot, menjadi pejuang untuk melawan COVID-19. Bersama-sama kita melawan penyakit ini supaya segera sembuh, segera pulih dunia kita. Karena kalau kita mau sama-sama bekerja, mau kita sama-sama disiplin, maka nanti akan lebih cepat tempat kita ini sembuh, akan lebih cepat pulih, karena kita punya janji yang sama supaya kita mau sama-sama sembuh. Semoga Tuhan memberkati, sehat-sehat semuanya di rumah bersama-sama dengan orang tua. Kita ketemu dalam kebaktian sekolah minggu lagi minggu depan ya. Kita ketemu lagi dalam sekolah minggu kita minggu depan. Semoga Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di surga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami berterima kasih oleh karena kami dapat beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau mengetahui tantangan kami dan anak-anak sekolah minggu gerejamu yang masih harus beribadah di rumah-rumah oleh karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah Engkau bimbing dengan firman bahwa Tuhanlah damai sejahtera bagi kami, yang mendamaikan dunia ini dengan kerajaan Allah di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah setiap anak-anak sekolah minggu agar mereka juga dapat menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Tidak berkelahi, tidak saling menyakiti, namun mau berdamai, saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus yang mereka ikuti adalah Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Bapa, lindungilah kehidupan kami masing-masing, anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu GKPI Perawang, GKPI Pardomuan, kilometer 49 Minas Barat. Demikian juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang lain dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang menjagai kehidupan kami, menjauhkan kehidupan kami Tuhan dari sakit penyakit pandemi COVID-19. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus itu Tuhan, agar kami tetap dalam keadaan sehat, tidak terpapar kami Tuhan dari sakit penyakit itu. Engkaulah yang menjadi jaminan di dalam kehidupan kami untuk memberikan kesehatan kepada kami masing-masing. Berikan juga kesehatan kepada keluarga kami masing-masing, kepada abang, kakak kami, adik-adik kami, orang tua kami Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Berikan kesehatan kepada rumah kami Tuhan. Berikan kesehatan kepada dunia ini, tetangga kami, agar kami dapat senantiasa bersuka cita di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Bapa kami yang baik, berkati orang tua kami yang bekerja, yang berusaha. Demikian juga orang tua kami yang putus hubungan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19 ini, yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan hati orang tua kami, agar mereka tetap tegar untuk mengimani, mengikuti Tuhan Yesus sekalipun berada di dalam pergumulan yang berat. Kelak badai ini, sakit penyakit ini akan berlalu. Mereka dapat kembali lagi bekerja, mengabdi kepada Tuhan sebagai ibadah mereka. Engkau cukupkan berbagai kebutuhan hidup kami Tuhan, melewati pergumulan yang berat ini.
agar ketersediaan gizi, kesehatan di rumah kami masing-masing boleh tersedia dengan baik, karena Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kami melalui orang tua kami masing-masing. Berkati tim dokter dan tim medis yang berhadapan dengan sakit penyakit pandemi COVID-19. Dan semua orang yang sedang dirawat, Tuhan sembuhkan, tunjukkan mujizat-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan, dengan kuasa Tuhan dapat kembali melakukan berbagai aktivitas kami, terutama sekolah kami Tuhan, pendidikan kami. Ketika sakit penyakit ini boleh bereda nanti Tuhan. Tuhan Bapa kami yang maha baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu ini menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang manis, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita harus bahagia, bersukacita, dan berdamai sejahtera. Sekarang masih semangat, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Pakai gerakan yuk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita. Dibimbing firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 9. Dipersiapkan persembahannya ya. Kita dengarkan firman Tuhan tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing.
Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Mari kita berikan persembahan kita. Anak-anak yang baik, kita sudah tiba di ujung ibadah kita saat ini. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Bapa di sorga. Oleh karena itu, duduk yang baik, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di sorga, kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari seluruh rangkaian ibadah minggu kita saat ini, kita sudah tiba di penghujung acara kita. Pesan Amang Pendeta dan guru-guru sekolah minggu, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan kalau keluar dari rumah dengan orang tua masing-masing, ingatkan pakai masker. Semoga sakit penyakit yang sedang terjadi pada saat ini segera berlalu. Dan di atas semuanya itu tetap berdoa kepada Tuhan, supaya kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Ayat hafalan yang tadi nanti disampaikan kepada orang tua, supaya dibuat ke dalam WA grup sekolah minggu GKPI Perawang. Nanti film yang dikirimkan dari rumah kalian masing-masing akan disatukan untuk menjadi film anak-anak sekolah minggu GKPI Perawang. Sekian dulu untuk minggu kita saat ini. Sampai bertemu kita pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap ceria. Kami mengucapkan kepada kita semua pada pagi hari ini, selamat hari Minggu buat kita semua. Shalom.